Ini babysitter baru yang baru saja datang ke rumah kami. Wajah putih cantik dan kaki panjang. Berbakat tapi tidak dihargai, ia menjaga anak-anak. Sejak dia datang ke rumah Pak Johnson untuk bekerja, punggung Pak Johnson sudah tidak sakit lagi, kakinya tidak lagi lelah. Setiap hari sepulang kerja dia pergi menjemput anaknya. Terburu-buru untuk kembali ke rumah. Karena dia memiliki babysitter, dia benar-benar mengucapkan selamat tinggal untuk menunda pulang. Nama putra Tuan Johnson adalah Cole. Cole Johnson. Dia tidak punya kebiasaan buruk. Tapi sebenarnya Cole adalah pria yang pemalu ketika dia berbicara. Bahkan hal kecil seperti mendapatkan suntikan, mungkin saja mengambil ayahnya selama 4 jam. Di sekolah, dia sering diganggu oleh teman-temannya. Ada 3 anak laki-laki yang stres hari ini. Di sekitar Cole, mereka bersikap baik pada Cole. Bocah kulit hitam gemuk mendorongnya ke tanah. Untungnya, ada Bee, babysitter. Cantik dan baik. Hanya dengan beberapa kalimat, dia membuat anak hitam gemuk itu, muka dan telinganya merah. Mereka bertiga pergi dengan kesal. Bee datang ke sisi Cole. Dorong dia untuk berani lain kali. On the way back, Cole memandang Bee sepanjang perjalanan. Untuk dia, Bee adalah dewi sejati. Setidaknya untuk masa mudanya, tidak ada keraguan. Hari ini di bus sekolah, sahabatnya adalah Melanie. Dia sedikit cemburu ketika dia memberitahunya. Bee jelas bukan gadis yang baik. Gadis-gadis seperti mereka biasanya manfaatkan dia saat dia tidur. Diam-diam biarkan pacarnya masuk. Sulit baginya untuk membiarkan Melanie mencemarkan nama baik dewinya. Penampilan jujur Cole bikin Melanie makin iri. Pembicara punya petunjuk, pendengar juga menebak. Cole mulai berspekulasi. Apakah Bee benar-benar akan melakukan sesuatu dengan pacarnya di rumahnya? Hari ini kesempatan akhirnya datang. Pak Johnson dan istrinya sedang berlibur. Mereka meminta Bee untuk menjaga Cole. Setelah melihat mereka pergi, mereka berdua mulai bergerak, bernyanyi dan menari di kamar. Cosplay karakter di luar. Bosan bermain, mereka berdua berbaring di sofa. Cole dan dia mengatakan banyak hal tersembunyi dari lubuk hati mereka. Bee juga memberinya beberapa saran. Melihat waktu tidak terlalu dini lagi, Bee memberinya minuman untuk tidur nyenyak. Saat dia tidak memperhatikan, Cole menuangkan secangkir air ke dalam pot bunga di samping. Kembali ke kamarnya, Cole berpura-pura dia sangat mengantuk. Ucapkan selamat malam pada Bee, tapi sebenarnya mengambil telepon untuk menghubungi Melania. Melanie menyuruhnya untuk tenang dan tidak sabar, perhatikan perubahannya. Tiba-tiba, 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi. Melanie menyemangati Cole untuk pergi keluar untuk mengamati sedikit. Cole mendorong pintu, pergi ke pegangan tangga dengan hati-hati. Tanpa diduga, Bee membawa lebih dari 1 orang. Ada beberapa orang yang duduk-duduk di tengah ruang tamu. Gaya permainan mereka juga cukup aneh. Cole menonton dengan penasaran. Tapi ketika Bee berinteraksi dengan teman laki-lakinya yang berkaca-kaca, lalu dia tiba-tiba berubah gaya. Cole hanya melihat Bee memegang 2 pisau, menusuk dengan paksa ke dalam otak bocah berkacamata itu. Cole berteriak di dalam, "Apa sih ini?" Hanya pendarahan hebat yang terlihat dari kacamata. Orang-orang di sekitar mengangkat kacamata mereka dan mengambil darah. Mereka ternyata adalah anggota sekte yang hidup dengan darah. Bee adalah pemimpinnya. Mereka datang ke sini untuk mengumpulkan darah untuk menyelesaikan ritual. Baru saja melihat Bee memegang kotak kayu, kemudian mengeluarkan sebuah buku tua. Misi mereka selanjutnya adalah mengambil darah Cole muda. Cole berada di lantai 2 dan ketakutan dengan apa yang dia dengar. Dia tersentak dan kembali ke kamarnya. Cepat panggil polisi untuk melapor. Kemudian temukan senjata tajam untuk membela diri. Dia membuka jendela untuk menemukan jalan keluar. Tapi sekarang orang-orang itu naik ke atas. Cole hanya harus berbaring di tempat tidur pura-pura tidur. Setelah masuk, Bee memberitahu timnya. Dia telah memberi Cole pil tidur dalam jumlah besar. Jelas dia tidak mendengar mereka berbicara. Untungnya, orang-orang tidak mengetahuinya. Cole tidak tidur. Mereka hanya mengeluarkan darah dari nadinya. Kemudian meninggalkan kamarnya. Sebelum pergi, Bee melihat jendela dibuka. Dia tidak berbicara apa-apa, hanya memiliki senyum sinis. Cole menunggu sampai mereka pergi. Cole mengikat spray. Bersiaplah untuk melarikan diri dari jendela. Tapi ketika dia menyesuaikan napasnya untuk melompat ke bawah, kemudian Bee diam-diam muncul di belakangnya. Orang-orang ini mengikatnya ke kursi di tengah ruang tamu.
Mereka akan menggunakan dia untuk menyelesaikan ritual terakhir ini. Tapi setelah Cole bangun, pertanyaan pertama yang dia tanyakan adalah, mengapa pria kedua dari sisi kiri tidak mengenakan pakaian apapun? Mereka dengan bodohnya ditanyai oleh Cole. Pria kulit hitam berkata, apa yang kamu lihat sekarang? Apakah Anda baru saja mengajukan pertanyaan seperti itu? Cole memegang pisau. Diam-diam memotong tali yang diikat di tangannya. Tapi semua itu dipantulkan oleh cermin di belakangnya. Phoebe memuji kekeras-kepalaan Cole. Merasa bodoh itu lucu. Pada saat ini, lampu merah dan hijau dari luar menyala. Cole buru-buru berteriak keluar. Seorang pria berotot menginjak dan menendang Cole. Dua polisi mendobrak pintu dan masuk. Sayangnya, orang pertama melangkah di samping. Segera ditusuk oleh pria berotot dengan kait peralatan dapur. Tangan polisi itu gemetar. Entah dari mana menekan pelatuk pada bantalan silikon Phoebe. Petugas polisi lainnya juga dengan cepat dikalahkan oleh B. Bahaya telah diselesaikan dalam sekejap mata. Gadis Phoebe terus mengoceh di lantai. Mengatakan bahwa silikonnya yang sempurna dan tidak begitu mudah sekarang benar-benar hilang. Itu saat mereka terganggu. Cole melepaskan talinya dan berlari ke lantai 2. Pria kulit hitam itu segera mengejar. Tanpa diduga, ketika dia sampai di lantai, dia menginjak mobil mainan remote control. Pria hitam itu bersandar ke belakang dan langsung menabrak seluruh kotak bento. Cole kembali ke kamarnya, mengunci pintu dengan erat. Kemudian naik ke jendela dan mencoba melarikan diri. Tapi dia tidak banyak memanjat, pria berotot itu ada di dalam ruangan. Dia menarik Cole kembali ke dalam jendela. Tapi spray tiba-tiba rusak. Cole jatuh di rumput. Untungnya dia tidak memiliki masalah besar. Tidak dapat memikirkannya, Cole berlari ke gudang lagi. Dia ingin menemukan beberapa alat yang nyaman baginya. Dia memegang obeng listrik dan kembang api roket. Kemudian gunakan obeng untuk membuka sangkar besi di ruang bawah tanah. Ikuti terowongan, mendaki ke tempat terdalam. Menemukan spray dan menutupinya. Tapi tak terduga, gadis berambut hitam menemukan tempat ini lagi. Dia hampir menemukan Cole. Cole buru-buru menyalakan kembang api. Tapi sayangnya roket itu menembak balik. Tepat ketika gadis berambut hitam itu menertawakan penderitaannya. Tangannya menyentuh perangkap tikus. Dia berbaring di lantai sambil berteriak keras. Cole dengan belak-belakan menyelinap melewatinya dan keluar. Putar kepalanya dan jangan lupa untuk menutup pintu masuk dengan obeng listrik. Ketika gadis berambut hitam itu mendekat, dia menyemprotkan insektisida padanya. Tapi gas ini mudah terbakar ketika bertemu kembang api. Hasilnya bisa dibayangkan. Cole juga didorong keluar beberapa meter. Memikirkan saudari berambut hitam yang terperangkap di dalam. Mungkin sudah benar-benar depresi. Pada saat ini pria berotot muncul di belakang punggungnya. Dia sangat menghargai keberanian Cole. Dia bahkan mengizinkan Cole berlari 40 meter ke depan dan kemudian dia akan mengejarnya. Cole dengan cepat berlari menuju hutan. Dia melompat ke dahan pohon. Kemudian tangga itu membantunya memanjat pohon. Dia berpikir bahwa semuanya berjalan dengan baik. Tapi tiba-tiba pria berotot itu memanjat dari pohon yang lain. Pria berotot itu telah menjemput Cole. Tanpa diduga papan kayu di bawah mereka lepas. Pria berotot itu melangkah di udara dan tali secara langsung menekan tenggorokannya. Cole melarikan diri dengan mudah. B berdiri di pintu pada saat itu. Arahkan pistol ke arahnya. Cole hanya bisa terus berlari. Dia bergegas ke rumah Melanie di seberang jalan. Tapi rumah Melanie hanya ada dia. Ayah Melanie ingin keluar bersenang-senang lebih awal. Sekarang B akan menyusul. Kedua anak itu buru-buru bersembunyi di toilet. Cole telah menceritakan kembali seluruh cerita secara rinci. Lalu beritahu gadis kecil itu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dengan tenang merencanakan niatnya selanjutnya. Serangkaian tindakan yang sangat lambat ini membuat Melanie menatapnya dengan mata berbeda. Kemudian hibur dia dengan antusias. Kemudian ciuman lembut datang. Setelah ciuman itu selesai, wajah Cole tampak dipenuhi darah. Dia bergegas keluar kamar, pergi ke sekolah. Memanggil B dengan keras. Ini bahkan membuatnya lupa bahwa B memegang pistol di tangannya. Saat dia berteriak dan berteriak, Cole kembali ke rumahnya. Tanpa diduga kembali ke rumah dia akan bertemu Phoebe. Dia menunggangi Cole, lalu memukulnya dengan keras. Cole langsung menusuk luka silikonnya. Phoebe tidak tahan dengan rasa sakitnya. Berbalik dan ke kiri. Tapi yang palsu tetaplah palsu. Phoebe bangun dengan sangat cepat.
Phoebe memarahi Cole berulang kali. Tanpa diduga, Bee menembak Phoebe di belakang. Bee tidak tahan dia berbicara terlalu banyak. Jadi Cole memanfaatkan kesempatan untuk mengambil buku kultus kunonya. Kemudian meraih pistol dan berkata bahwa dia ingin membakar buku itu. Tapi buku itu untuk Bee adalah sangat penting. Dia menyuruh Cole untuk berpikir dengan hati-hati, bukan untuk membangkitkan. Dia mengatakan bahwa jika mungkin untuk memastikan buku itu utuh, dia bisa memenuhi permintaan yang tidak masuk akal dari Cole. Tapi bagaimana Cole bisa tertipu? Dia memikirkan rencana yang sempurna. Dia membakar buku lama itu, lalu buang keluar jendela, lalu lari keluar ruangan, pergi ke rumah Melanie. Dia menyelinap ke mobil ayah Melanie. Di bawah mata Melanie yang penuh dengan kepercayaan, Cole menyalakan mobil. Dia dengan kuat menggenggam kemudi. Kemudian sesuaikan radio ke volume yang lebih tinggi. Kemudian pergi ke arah di mana dia baru saja melemparkan buku itu ke bawah. Bee jatuh di bawah tekanan mobil. Dia hampir mati ketika mengucapkan selamat tinggal pada Cole. Cole berkata, "Kamu dulu adalah dewiku. Tapi sekarang bahkan tidak sedikit pun." Selesai mendengarkan kata-kata ini, air mata palsu jatuh dari matanya. Akhirnya, Cole dengan lancar keluar dari reruntuhan. Dia berubah dari anak yang lemah menjadi pahlawan kecil. Ketika Mike menonton pembukaan film ini, Bee dan Cole ingin bermain game. Jadi Mike selalu memikirkan hal-hal itu. Ini semua adalah hal-hal yang disiapkan oleh orang tua Bee dan Cole untuk melatih keberanian Cole. Tapi setelah memikirkannya, perang itu terlalu besar. Bagaimanapun, orang-orang itu telah mati. Sangat sulit untuk pulih. Tapi itu memang sangat menyedihkan. Aktor yang bermain peran Bee, penampilannya akan absen di sequel berikutnya. Semuanya, tolong tonton filmnya sampai habis. Baiklah, sampai